Sabar, saya tunjukkan datanya. Terlalu banyak. Saya nggak pernah pakai data. Anda ini saya lagi janji akan menunjukkan data. Sabar dulu. Ini saya lagi naik satu akun, Pak. Ini orang gimana sih? Silakan perhatikan ya. Saya akan tunjukkan kalau Yesus dikatakan berdosa. Dia dijadikan dosa, teman-teman. Bukan berdosa ya, dosa dia itu. Ya, ketawa dia. Kitabnya sendiri diketawain. Kitabnya sendiri diketawain sama dia loh. Bacanya mana? Yesus itu bukan. Nggak boleh dipelintir. Woi Pak, ini saya lagi tunjukin. Kau kenapa ini? Kau kan laki-laki Pak. Tunjukin aja dari tadi Tapi kan. tunggu dulu kan, kalau kita mau tunjukkan itu kita buka dulu datanya toh. Saya kira sudah dihafal. Saya hafal, tapi kan mau kau lihat. Macam mana kau lihat apa yang saya hafal? Saya juga mau buka di sini. Apa sama? Jangan sampai Iya, kau buka sudah, jangan banyak bicara sudah. Ini orang tua kok kayak gini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Sabar, saya tunjukkan datanya. Terlalu banyak. Saya nggak pernah pakai data. Anda ini saya lagi janji akan menunjukkan data. Sabar dulu. Ini saya lagi naik satu akun, Pak. Ini orang gimana sih? Silakan perhatikan ya. Saya akan tunjukkan kalau Yesus dikatakan berdosa. Dia dijadikan dosa, teman-teman. Bukan berdosa ya, dosa dia itu. Ya, ketawa dia. Kitabnya sendiri diketawain. Kitabnya sendiri diketawain sama dia loh. Bacanya mana? Yesus itu bukan. Nggak boleh dipelintir. Woi Pak, ini saya lagi tunjukin. Kau kenapa ini? Kau kan laki-laki Pak. Tunjukin aja dari tadi Tapi kan. tunggu dulu kan, kalau kita mau tunjukkan itu kita buka dulu datanya toh. Saya kira sudah dihafal. Saya hafal, tapi kan mau kau lihat. Macam mana kau lihat apa yang saya hafal? Saya juga mau buka di sini. Apa sama? Jangan sampai Iya, kau buka sudah, jangan banyak bicara sudah. Ini orang tua kok kayak gini sih. Mr. Pen, diam dulu. Marlon diam dulu. Pak Marlon, bukan Anda yang mengkondusifkan room ini. Ini room kami loh Pak Marlon. Kami yang mengkondusifkan. Ya, Yesus itu dijadikan berdosa oleh Tuhan Bapa, ya. Bukan berdosa, dosa beda ya. Dikotori dengan kotoran beda. Berdosa dengan dosa itu beda. Nggak usah dijelaskan dulu, tunjukkan dulu ayatnya. Diam kau. Kau ini memang lama-lama orang ini nggak perlu dihargai loh. Udah tua tapi kok. Saya kan mau buka datanya. Ini orang kenapa sih ini? Buka data, jangan nyerocot. Buka data aja. Ya kau turun lah kalau enggak lah. Muak aku lama-lama loh Pak Tua. Yang buka aja datanya. Kau kalau kau tidak bisa menghargai dirimu enggak apa-apa. Tapi kau tahu nggak, room ini otoritasnya kami berdua loh. Aku mau buka data, itu nggak mungkin seperti yang kau mau saset aja. Laptopku kuhidupkan, ku carikan ayatnya dulu. Diam kau dulu. Silakan. Parah kali orang Kristen ini. Pak Pen, sabar ya Pak Pen. Katanya kau punya Roh Kudus. Kemana Roh Kudus dalam badan kau itu? Cep. Udah ada, sabar. Iya, soalnya dia udah tua, nanti bukan anak kecil. Iya, sabar. Kalau dia anak kecil. Ya. Nih, kau baca 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Kau yang baca, Pak. 2 Korintus 5. Kau yang baca. 2 Korintus pasal 21 pasal 5 nomor 21. Kau yang baca sudah.
Oke. Dia dalam hal ini Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di mana di sini Yesus berdosa? Dia kan Kau sudah dijadikan. baca ayatnya. Iya, Bisa. berarti Tuhan kau dijadikan dosa, bukan berdosa. Iya. Udah dosa dia. Sudah Betul, dosa sebab Tuhan kau itu. dia kan Tuhan kau memikul- itu bukan berdosa lagi. Dia Kau tahu nggak beda? memikul dosa Kau manusia, tahu nggak? begitu Tunggu, maksudnya. dengar baik-baik. Iya, dengarkan dulu kau. Kalau kau tadi kan bertanya, sedangkan aku yang jawab. Di mana nih? Makanya aku bilang kalian itu adalah orang yang tidak mengerti KBBI. Bedakan teman-teman, kotoran dan terkotori. Kotoran dia itu sendiri adalah kotoran. Kalau terkotori, kalian yang bukan kotoran kena kotoran, bisa dicuci. Kotoran nggak bisa dicuci. Tuhan kau bukan berdosa, Pak. Dosa dia. Dia sendiri adalah dosa. Dibuat sama bapaknya jadi dosa karena kau lah. Maksudnya gimana? Loh. Jadi maksudnya Yesus itu berdosa? Bukan cuman berdosa, dia itu sendiri adalah dosa. Bukan berdosa, dia sendiri adalah dosa. Loh, Ini sudah menghujat nama. dia yang kau laporkan kantor polisi, berdebat kita di pengadilan, mau aku? Kau pikir aku bodoh? Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikannya bapaknya artinya sendiri membuat dia sebagai yang dosa. Tidak mengenal dosa itu kan dasar mulanya dia tidak mengenal dosa. Iya, Tuhan kau yang tidak mengenal dosa itu dijadikan Iya. dosa. Berarti dia tidak berdosa itu karena apa? Karena dosa kami begitu. Dijadikan apa Tuhanmu? Kenapa? Dijadikan apa Tuhanmu gara-gara kau? Dijadikan berdosa karena dosa kami, dia tanggung Bukan dosa dijadikan kami. berdosa. Makanya kau pelintir Aduh, kitabmu lagi. makanya. Bukan dijadikan berdosa, tapi dijadikan dosa. Tuhan kau itu Ya, dosa. karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Ya terserah kau lah, mau gara-gara Nah, kau itulah. kek, mau gara Ya, ayam masih kek, gara-gara ada- gajah, nggak masih peduli. ada Yang ayat penting Tuhan kau selanjutnya. dosa. Dia yang Tuhan tidak kau mengenal dosa, dosa. itu, Pak. Intinya begitu. Yesus tidak mengenal Makanya dosa. lebih keji lagi, Iya, agamamu. Yesus Kalau tidak orang punya berdosa dosa. jadi tidak berdosa, di agama kau orang tidak mengenal dosa jadi dosa. Inilah Tuhan Yesus kau tidak kerjaannya. berdosa, begitu. Orang baik jadi dosa, Kenapa orang suka jahat jadi tidak mempelintir? berdosa. Masa kau bilang Yesus Lah. berdosa? Gimana itu kau itu? Bukan berdosa, Tuhan kau tuh dosa, dosa terkutuk. Lalu, makanya Anda itu punya pikiran picik. Loh, kok picik? Yang picik itu kau, yang mengatakan Tuhan kau dijadikan dosa gara-gara dosa kau. Tuh kau picik, maunya kau kayak gitu. Kau yang Kan di mencuri, situ bilang, kau yang korup. Kalau kau Yesus kau tidak ngomong dulu sudah, mengenal dosa gitu loh. kau ngomong Dia dulu. tidak mengenal dosa sama sekali. Artinya dia tidak berdosa. Bagaimana kau itu? Hanya karena kami ini mau diangkat oleh Allah, makanya dia dijadikan dosa supaya dia mati. Aduh. Oke, saya tanya. Jangan mempelintir Kalau Alkitab lah. berbohong itu dosa nggak? Kalau berbohong itu berdosa Jangan nggak? suka mempelintir Alkitab. Ini bukan gereja, ini tempat diskusi. Kalau berbohong itu berdosa nggak? permintaan saya. Saya meminta kepadamu, dengarkan kalau kami ngomong. Itu permintaan saya. Maksudmu? Permintaan saya adalah perintah saya di sini. Kalau nggak mau dengarkan saya, turun. Tidak perlu ada perintah-perintah. Ngapain mau diperintah? Saya perintahkan karena saya ada Tuhan di room ini. Saya Tuhannya di room ini. Saya perintahkan Anda untuk dengarkan saya. Kalau nggak mau dengarkan saya, turun. Karena di sini Tuhannya adalah saya. Kalian yang mengatakan Tuhan kalian lebih hina daripada kalian, kami pula yang kalian katakan menghujat Tuhan kalian. Lucu kalian ini. Tuhan kalian itu bukan berdosa. Dosa dia, dosa. Dan itu pun dia tanpa berdosa dijadikan dosa. Lebih keji lagi, kalau orang berdosa dijadikan berdosa, wajar. Tuhan kalian tidak tahu apa-apa malah dijadikan dosa. Itu Tuhan yang Maha Pengasih itu. Nandar, stiker naikin. Ini sudah saya Nandar, kita tiket naikin, diundang Nandar. lagi. Gimana ini? Udah turun, nggak usah naik. Saya sudah Nggak usah undang diundang Nandar. lagi. Gimana Ya ini? udah turun. Udah ada GR kali. GR jangan diundang-undang Nandar, GR kali mereka. Kayak penting kali. Mereka tuh merusak peradaban. Oh Nandar, stikernya Nandar. Nandar ini pun minta di hardik ini. Kalau Oten ku hardik, nggak enak aku sebenarnya. Tuhan di dalam dirinya. Kalau Nandar kan dia sendiri yang ku hardik. Halo GN. Aneh mereka.
Mereka percaya Tuhannya adalah dosa, kita pula kita menghujat. Ya, agamanya apa, Jen? Kristen. Ya, di sini aturan yang berlaku aturan kami, bukan aturan Bible ya. Dan aturan kami itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi pasti bertentangan dengan Bible. Kami tidak mengasihi musuh di sini. Kami mengizinkan Oten yang adalah musuh kami untuk bicara nanti dan menyerang kami, pasti kami balikin, kami lawan. Jadi aturan yang berlaku di room ini bukan aturan Bible, aturan Al-Quran, Sunnah, dan aturan Undang-Undang 1945. Nah, di sini amanat dari undang-undang, bukan amanat agung yang kami harus ikuti di sini. Ya, amanat undang-undang itu mencerdaskan anak bangsa dan memerangi kebodohan. Nah, salah satu cara upaya memerangi kebodohan adalah dengan membantah orang-orang bego menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Di sini, membantahnya dengan keras, karena itu perintah Al-Quran. Bersikap keras kepada kaum kafir yang menyerang dan merusak peradaban. Tapi kerasnya bukan sampai menzolimi berlebihan dan melampaui batas, karena kami diperintahkan untuk adil. Maka kalian-kalian yang non-muslim, silahkan naik bertanya saja tentang agama saya. Itu saya harus menjawabnya. Saya ada kewajiban menjawabnya. Tetapi saya tidak ada kewajiban menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya wajib menjawab. Tapi kalau Anda bisa buka kamera, Anda punya ilmu, santun bicaranya, punya etika dan nilai moralitas, jadi narasumber, silakan buka kamera dan boleh menjelaskan di sini. Begitu. Silakan. Nggak ada suaranya tuh. Jangan tinggalin dulu roomnya Nandar. Gini nih repot Nandar. Kalau perkara stiker, perbaiki stikernya. Kalau nggak, soalnya nanti kalau dibesarkan stikernya terganggu. Atau kasih di atas kepala gua aja. Kalau di atas kepala gua tuh mau lu besarin mau lu kecilin nggak apa-apa. Nah, di atas kepala gua tuh nggak apa-apa. Tapi nanti malah ganggu. Oke, JNN. Oke, namanya siapa? Dipanggil John aja. Oke, John. John agamanya Katolik, Protestan? Kristen. Protestan ya. Ah. Oke, John, di sini adalah room tempat kalian boleh bertanya. Kalau Anda sudah buka kamera begini, maka Anda boleh memaparkan agama Anda. Tapi yang pertama sekali Anda harus lakukan adalah sebelum pemaparan itu data dulu, kayak saya nih. Saya kasih data baru saya paparkan. Silakan. Tema saya adalah silsilah Yesus itu ngaco. Itu tema saya. Kalau Anda mau ikut nimbrung, itu ngaco, dusta yang sangat nyata. Oh, bagaimana mbaknya ini bisa mengatakan bahwa silsilah Yesus itu bermasalah atau ngaco? Dasarnya Oke, siap, mantap. Saya besarkan akun saya ini, kita pakai data ya. Pertama saya bikin sebuah statement yang saya akan buktikan dengan data-data konkret ya. Sebelumnya data-data tersebut nanti valid atau enggak ini? Pasti valid dong, saya pakai situs sabda.org. Situs sabda.org itu salah satu situs resmi tentang Biblika. Kita pakai Bible. Kalau Anda tidak percaya dengan situs saya, Anda boleh buka Bible Anda sendiri, Bro. Nggak masalah. Anda bisa Ya, cross check. tentunya harus pakai berdasarkan Bible. Nggak boleh data-data Ya silakan. pasti. Silakan, Bro. Anda siapkan Bible di tangan Anda. Cross check nanti apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Bagi saya nggak masalah itu. Ya. Silakan kita buka kedua silsilah Yesus. Pertama Lukas pasal 3 nomor 23. Lukas Pasal 3 nomor 23. Kita persiapkan dulu permasalahannya, datanya yang mau dibahas. Yang kedua Matius pasal 1 nomor 1 sampai selesai. Sudah dibuka? Mau yang bahas Lukas dulu atau yang Matius dulu? Ayo kita Sama-sama bahas bermasalah yang Lukas dulu dua-duanya. deh, Lukas satu-satu. Oke, bagus. Oke. Saya yang mau baca atau Anda yang mau baca? Coba mbaknya baca biar lebih enak. Oke. Kita buka teman-teman data kita. Ini dia. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini situs sabda.org ya. Ini kalian lihat.
alkitabsabda.org. Situs ini situs resmi, ya, karena di sini dari Yayasan Lembaga Sabda, dan di sini ada copyright, ya, dan di sini tentu ada izin dan segala macamnya, ya, dan ini bukan WordPress ataupun Blogspot, ya. Nah, pertama kita baca dulu Lukas 3 pasal 23. Saya bisa mengatakan ini sebuah dusta, ini judul ini. Saya katakan ini dusta. Kenapa? Karena ini dikatakan silsilah Yesus, padahal bukan silsilah Yesus, tapi silsilah Yusuf. Karena di sini menyebutkan nenek moyang bapak tiri Yesus, bukan nenek moyang Yesus, karena Yesus tidak punya bapak. Ya. Kecuali ada penjelasan ini silsilah anggapan orang atau ini silsilah secara hukum. Setahu saya yang namanya silsilah itu ada kaitannya dengan genealogi, ini hubungannya darah. Maka kita lihat dari ayatnya sendiri. Perhatikan baik-baik. Dalam silsilah ini diceritakan tentang Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Maka pertanyaannya kepada John dulu sebelum kita lanjut diskusi. Anggapan orang bahwa Yesus ini anak Yusuf, anggapan benar atau anggapan salah? Silakan dijawab, saya catat. Salah. Iya. Fik berarti ya ini adalah bukan silsilah Yesus, karena ini anggapan yang keliru. Iya, itu kan Berarti benar dianggap nggak? itu adalah anak Yusuf, tetapi pada dasarnya itu adalah Ya, kalau dianggap kenapa dituliskan jadi silsilah Yesus? Ini kan anggapan orang. Terus kenapa jadi silsilah Yesus? Kan salah ini. ya bisa dikatakan salah, tetapi berdasarkan bahwasanya ada maksud lain daripada hal itu. Oh, saya nggak tanya maksud lain, bro. Saya tanya benar, katakan benar, salah, katakan salah. Kalau maksud lain itu ya terserah. Toh penulis kitabnya kita nggak tahu maksud dia bikin kitab ini apa, kita nggak tahu gitu loh. Kan kita nggak tahu pemikirannya seperti apa, karena penulisnya juga nggak diketahui gitu loh. Kalau maksud Emang lain dari di situ penulisnya tuh nggak belum urusan saya, dijelaskan. itu urusan dia, bro. Nah, itu memang di situ tidak dijelaskan secara spesifik bahwasanya seperti ini. Tetapi di balik itu Yap. ada maknanya. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Ah, kalau maknanya itu saya nggak perlu tahu, bro. Karena itu Nah. bukan ruang yang ingin saya tahu. Itu kan Nah, Kristen itulah ini, bro. dari kami. Kalau maknanya gini, bro, maaf ya, bro. Saya bisa bikin sebuah buku ya, bro. Saya bikinkan sebuah buku. Rasmi dan Luga Tambunan mereka skidi papap atau mereka pacaran di dalam sebuah rumah warung tua. Saya buatkan buku itu. Kamu baca itu. Punya Rifa apa ini? Kok ditulis ini Rasmi dengan Luga Tambunan skidi papap? Tenang anakku, ada makna di dalamnya anakku. Maknanya adalah marilah kita bersama-sama saling bersilaturahim, saling mencintai satu sama lain. Itu bukan ranah ilmiah, bro. Nah, Itu sedangkan adalah yang dibilang pandangan mbaknya itu Anda teologis mengarang. yang Cerita Loh, bro, tersebut ada tema mengarang, saya ini sedangkan- silsilah Yesus ngaco, bro. Sebentar, bro. Anda kembali ke tema. Tema saya silsilah Yesus ngaco. Lalu saya tunjukkan kepada Anda dan Anda akui bahwa ini salah. Lalu kemudian Anda bilang, oh maknanya ada. Itu saya masa bodoh Iya, dengan salah maknanya di dalam dalam hal agama apa kalian. dulu? Bagaimana bisa saya mengatakan salah? Salah karena ini bukan silsilah Yesus. Tertulis di situ silsilah Yesus. Lalu sementara ini anggapan orang bahwa ini adalah anak Yusuf. Nah, justru itu saya mau mengasih tahu makna dari hal itu. Kenapa bisa dikatakan bahwa itu adalah sisilan Yesus, ya kan? Apa maknanya? Kalau saya mau kasih tahu nanti maknanya, sedangkan dari tadi Anda tidak setuju untuk mendengarkan makna yang saya katakan. Ya karena memang saya nggak minta Anda menjelaskan makna itu. Tapi kalau Anda ngotot mau jelasin ya silahkan. Nah, justru Tapi itu kalau saya tanggapi kalau nanti. Anda nggak minat, ngapain saya menjelaskannya? Ya memang, ya ngapain Anda jelaskan? Ya nggak usah jelasin lah. Iya, sedangkan Ini Anda siapa kan tadi udah jelasin? beris keras bahwa saya tidak mau. Iya, memang saya nggak mau dengarkan penjelasan Anda karena pasti itu adalah teologi kalian. Pertanyaannya ngapain Anda jelasin, Pak? Kalau saya nggak minta dijelasin, kan saya cuma membawa kesepakatan bahwa silsilah Yesus ngaco. Itu tema saya.
Terus Anda ngapain Pak maksa saya mendengarkan penjelasan Anda yang tidak ilmiah? Kan saya nggak mau dengerin. Makanya Anda tidak wajib menjelaskan. Tetapi kalau Anda di sini boleh membantah, silakan bantah. Tadi Anda sudah akui, tema kita kan adalah silsilah Yesus ngaco. Bukan maknanya apa, maknanya ini. Enggak kan? Saya tanya silsilah, saya membuat pernyataan silsilah Yesus ngaco. Dari mana saya tahu? Itu tertulisnya begitu ngaco. Katanya silsilah Yesus, padahal silsilah Jose bapak tirinya gitu loh. Kayaknya kita nggak Paham cocok nggak? berdebat ini dah. Lah yang mau berdebat dengan Anda siapa Pak? Saya mau nginjilin kamu kok. Iya. Kalian kok kenapa sih kok pede kali Dek, kalau debat sama saya itu mending ada kualifikasi dulu. Saya nggak pernah menganggap kamu debat saya loh. Saya justru ingin ngasih tahu kamu silsilah Yesus Nah, ngaco. justru itu Tadi kamu sama tanya aja. kenapa Mbak Itu bisa saya bilang harus begitu. memberikan Anda juga pemikiran yang lebih jernih supaya otak itu lebih Oke, jernih saya tunggu, menerima, silakan. saran orang lain. Kalau otak kita nggak Silakan. jernih, Kalau kita Anda tidak akan paksa bisa- ya udah silakan. Udahlah, nggak Ya nyaman udah, saya silakan. ngomong sama Anda. Ya silakan turun lah, bilang aja Anda itu sebenarnya nggak mampu ngejelasin, bilangnya nggak nyaman. Memang kebenaran itu akan menyakiti orang-orang nggak benar teman-teman. Memang terguncang kita ketika melihat sendiri ada kesalahan dalam kitab yang dianggap suci. Ketika tadi Anda dengan soalnya naik ke atas ingin menjelaskan ke saya, Anda menantang, mana? Kenapa kamu bilang silsilah Yesus ngaco? Setelah Anda sendiri mengakui bahwa itu salah, Anda hanya cari alasan untuk turun, tapi nggak apa-apa lah. Daripada malunya lebih lama, mending turun sih. Itu bagus sih. Saya mengapresiasi Anda. Anda orang yang menghargai diri sendiri ya. Orang seperti Anda ini adalah orang yang masih dikatakan berpikir. Bayangkan teman-teman, kalau dia tetap ada di sini, berapa babak belurnya dia di hadapan saya, dia itu cerdas. Justru dia cerdas karena dia tahu kalau dia lama-lama di sini akan membuat dia semakin malu. Akhirnya dia memilih turun. Itu baru saya apresiasi. Ini baru tahu diri namanya teman-teman. Dengan melakukan hal seperti itu dia turun dengan berbagai macam alasan. Baru ini namanya adalah orang yang cerdas, tidak mau lama-lama dipermalukan. Coba kalian melihat orang-orang oten yang lain, udah salah ngotot pula malah mempermalukan diri sini. Apresiasi saudara kita tadi John tadi ya. John semoga sehat selalu ya. Belajar Bible ya John ya. Kita apresiasi John tadi. Keren, luar biasa. Apa nggak apa-apa. Sulit menerima kebenaran. Mudah-mudahan nanti cepat atau lambat dia tahu dan dia belajar. Saya keren. Saya salut dengan John tadi. Justru orang seperti John, ya Bang Ton, justru orang seperti John ini adalah orang yang tahu diri. Dia memilih untuk turun karena memang cuman karena masih ada ego ya. Saya nggak nyaman diskusi dengan Anda. Gimana mau nyaman dengan saya diskusinya? Yang saya ucapkan itu mengguncang iman, yang nggak mungkin nyaman ngobrol dengan saya. Dan saya tidak cari kenyamanan. Saya katakan benar, salah katakan salah. Allahu Akbar, duh tumpah telur. Ya silakan Keno. Halo Keno. Keno kalau tidak bisa ngobrol turun ya. Mungkin salah pencet kali teman-teman. Memang tidak akan pernah nyaman. Naik ton. Kalau mau naik ton, Dek. Naik ton ini mualaf teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak nyaman dengan saya, itu saya tidak masalah. Tapi pertanyaannya, apakah bicara agama itu harus karena nyaman? Kalau karena nyaman, nanti kalian diberikan kesenangan-kesenangan yang menyesatkan loh Dek. Lebih baik sakit untuk mengobati ketimbang nyaman yang memanipulasi Dekku. Buat apa punya pacar yang aku sayang padamu, aku cinta padamu, nyaman banget hatinya, tenang banget jiwanya, tapi penipu. Lebih baik kalian dimaki-maki sama pacar kalian yang memang peduli kalian. Setang, makan kau yang teratur setang. Sudah kau minum obatmu setang. Lebih baik begitu. Aku lebih baik kayak gitu guys. Berat memang kenyataan itu. Dia sendiri yang mengakui kan. Belum, itu masih prolog, belum kita tunjukkan Yoyakim, generasi yang dihilangkan. Belum lagi kita tunjukin semua. Apalagi kalau kita tunjukin semua guys. Perkara silsilah ini tuh enggak, poin-poin permasalahan di silsilah Yesus ini bukan cuma 1, 2, 3 loh guys. Banyak.
silsilah yang dipaksakan jadi 14 kali 3 kurang lebih gitu ya. Jumlah silsilahnya dipaksakan. Pernyataan-pernyataan klaim yang tidak sesuai gitu. Terus kemudian dijelaskan bahwa oh itu silsilah secara hukum. Hello, kalau silsilah secara hukum jangan dituliskan. Ngapain dituliskan? Itu kan bukan silsilah asli gitu loh. Tapi koar-koarnya kan apa? Dia adalah tunas Daud. Apa yang maksud dengan tunas Daud? Keturunan Daud. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita kajian materi lagi. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang keagamaan itu tidak boleh penuh dengan dusta. Informasi yang dari Tuhan itu nggak boleh dusta. Informasi yang sangat berbahaya kalau didustakan itu adalah nasab. Makanya di dalam Islam itu teman-teman ya, dosa yang paling besar salah satunya itu adalah berbohong atas nama nasab seseorang. Ya, barang siapa yang mengaku-ngaku keturunanku padahal bukan, itu parah banget itu. Nasab itu tidak boleh didustai teman-teman. Dia adalah banyak orang yang nggak paham dengan ini. Itu bapakku, ya. Itu bapakku, padahal bukan. Padahal bukan. Nih. Kalau kita lihat, kenapa penting ini nasab? Nasab ini menjadi asbab seseorang orang menilai karakter seseorang. Memang dari nasabnya. Nah, apakah nasabnya dari kalangan baik-baik? Karena secara psikologi dan secara agama kita percaya seorang anak baik-baik itu potensinya akan menjadi baik ketika berada di lingkungan baik-baik. Maka penting sekali nasab ini untuk diketahui oleh seseorang. Karena kalian lihat memang tidak semua orang yang tinggal di ruangan prostitusi jadi prostitusi, memang tidak begitu. Tapi setidaknya mindset yang ada di tempat itu akan mempengaruhi si orang ini ketika besarnya. Itu kenapa dalam dunia psikologi, mentality atau perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Dan nasab adalah salah satu lingkungan dalam kaidah agama Islam dan Yahudi. Di Yahudi mereka itu tinggal berkelompok dengan orang yang senasab dengan mereka, seetnis dengan mereka. Etnis itu bisa terdiri dari keturunan, sosial, budaya, agama bersama-sama, bangsa. Nah, kalau kita bicara tentang keturunan, tidak semua orang satu keturunan itu tinggal di tempat yang sama. Contoh kayak saya orang Minang tinggalnya di Malaysia, saya orang Minang tinggalnya di Ternate. Maka bukan berarti orang Minang itu tinggal di daerah yang dihuni oleh orang Minang saja. Nah, tapi kalau nasab secara keturunan itu tidak bisa diputuskan dengan apapun, karena itu berkaitan dengan darah dan daging seseorang. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus itu punya nasab sampai kepada Daud, itu kita pertanyakan dari mana ke mana turunnya, nenek moyangnya siapa. Nah, ini bisa menjadi penistaan besar-besaran dan kebohongan besar-besaran. Ya. Ya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, membohongi nasab itu adalah perkara dusta yang sangat nyata, dan dalam Bible dusta itu dituliskan menjadi kitab suci yang adalah firman Tuhan. Ya. Kalian kalau seandainya tidak terima dengan statement saya tahu mungkin kalian menganggap saya terlalu keras kepada kalian. Kenapa saya terlalu keras kepada kalian? Bukan karena saya jahat, saudaraku Kristen. Tapi kalian ini terkadang tidak mengerti tapi sok ngerti. Mohon maaf. Ketika diberitahu kalian, kesombongan kalian itu membuat saya emosi gitu. Geo, yang dusta itu kitabmu bilang Yesus nggak disalib. Ya, mari kita tunjukkan Geo. Naik aja Geo. Pertanggungjawabkan aja ucapanmu Geo. Kalau saya, insya Allah saya berani dan mampu mempertanggungjawabkan semua omongan saya. Ketika saya katakan nasabnya Yesus ngawur, itu sudah dibenarkan oleh saudara John tadi. Ya. Saya tidak tertarik berdebat kusir. Kalau kita bisa diskusi ngapain debat? Saya tertarik untuk mencerdaskan. Ini kan statement saya. Geo, silakan naik ke atas Geo. Kalau kamu bilang pernyataan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan, maka itu sebuah dusta. Kamu yang mengatakan kami berdusta harus bisa membuktikan kebenarannya. Seperti saya mengatakan silsilah Yesus itu ngaco. Saya bisa membuktikannya dengan menunjukkan bahwa Yesus itu tidak punya silsilah karena tidak punya bapak. Karena dalam konteks keyahudian silsilah itu sampai kepada bapak. Dan kalian percaya dia tidak punya bapak, apalagi punya silsilah. Yang kedua,
Lukas pasal 3:23 itu adalah anggapan orang. Silsilah menurut orang, bukan silsilah sesungguhnya. Karena dia bukanlah anak Yusuf. Maka mengatakan bahwa itu silsilah Yesus adalah dusta yang nyata. Dusta yang nyata yang dijadikan keyakinan yang menjelma menjadi firman Tuhan. Seperti itu saudaraku. Ya. Begitu saudaraku ya. Jadi saya tidak mengajak kalian bertengkar. Saya hanya mengajak kalian untuk berpikir, merenung dan juga jujur terhadap diri kalian sendiri. Tidak ada untungnya membuat kalian bertengkar, justru saya rugi gitu loh. Ketika saya men-trigger kalian sehingga kalian membenci saya tidak nyaman jadinya gitu loh. Saya pulang ke Indonesia, nanti kalau saya jalan kemana ada Kristen yang marah, disiram air keras, dipenggal kepala saya, disakiti saya, diculik saya. Itu bisa terjadi potensi seperti itu. Karena kalau orang-orang Kristen sudah kalap, mereka pernah kok melakukan hal itu seperti di Poso dulu. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya. Tapi saya tidak mau melakukan itu sebenarnya. Cumi ayam lada hitam, apa lagi menunya? Ada udang bakar nggak? Ada ayam dimandikan sabun? Terserah Cina aja lah. Mana aja. Yang penting enak dimakan, mengenyangkan, sehat, berkah dan lillahi ta'ala, tidak terhitung utang di yaumil hisab. Ya, yang penting makanannya enak, halal, berkah, dicari dengan uang yang halal, diberikan dengan ikhlas penuh cinta kasih sayang kepada kakak, dan nasi itu berkah apabila dimakan menjadi daging dan pemikiran yang cerdas, gitu. Itu aja sebenarnya, Dek. Nggak perlu Shh. Ya, nanti kita pikirkan ya 2 jam ke depan ya. Selesai pekerjaan kakak dulu ya, Dek ya, baru kakak bisa pulang ya. Pekerjaan kakak masih banyak ya, Dek. Baru kita pulang ke negeri 9 ya. Apa itu? Itu cumi. Kamu suka cumi nggak? Suka. Itu hitam juga. Kalau cumi boleh nggak apa-apa? Ini cumi apa? Cumi asin. Asin seperti ketiakmu. Kayaknya enak deh. Iya. Berapa utangku? Terima kasih, Dek. Barakallah. Nanti kita pulang ke Nilan, negeri 9 insyaallah ya, Dek ya. Dikunci pintu kakak ya, Dek. Adik yang sangat luar biasa ya. Inilah definisi makanan itu datang dari Allah. Semua makanan dari Allah. Ya, kata Eldi Tahir, semua burger milik Allah katanya. Jadi nggak usah takut ya. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kalian pernah dengarkan bagaimana Sayyidah Maryam ketika beliau itu dijadikan sebagai calon ibu dari seorang nabi yang luar biasa, Isa Al-Masih putra Maryam. Beliau itu dijaga oleh Allah dengan cara dicenderungkan bahwa beliau tidak pernah bertemu laki-laki manapun. Beliau ada di mihrabnya dan bahkan makannya datang dari Allah. Apakah keajaiban itu terjadi lagi di zaman sekarang? Yes, itu terjadi lagi kepada saya, walaupun nggak tiap hari begitu ya. Karena saya bukan Bunda Maria, saya nggak melahirkan Tuhan ya. Saya tidak melahirkan seorang nabi. Saya yang tidak melahirkan nabi ini teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Waktu saya tinggal di Ternate bersama Kak Ina, saya debat diskusi lintas agama, Kak Ina datang membawakan makan. Datang dari Allah. Saya bilang itu dari Allah. Kak Ina adalah perantara. Begitu juga makanan yang barusan ini teman-teman. Datang dari Allah. Aduh mau habis, kota aku mau habis Nandar. Teman-teman, sorry ya, kuota aku mau habis. Sepertinya aku nggak bisa lama-lama. Tadi aku lihat cuma tinggal 5 giga. Ini mati bentar lagi. Yang di YouTube aku matikan dulu. Aduh, habis 5 hari doang guys, 150.000. Gokil, ntar lah pasang wifi. Mana Oten Uni? Gak ada Oten. Ya kuota gue juga mau habis bentar lagi. Ya wes. Aku juga ini seperti kena pembatasan 3 kali nih. Teman-teman, aku beli kuota dulu ya. Gila ya, pakai kuota 150 100.000 tuh habis sampai Iya, kotaku juga 4 habis. hari loh. Kota gua habis. Nggak apa-apa, nggak kita nggak boleh ngeluh. Nggak, nanti kita malah dikira minta-minta lagi sama orang, nggak boleh. Gue udah dikasih kemarin sama netizen, nggak enak gua. Karena Masya kita Allah. ngomong gitu, nggak usah kita ngomong gitu, takutnya nanti dianggap kayak kita ngasih tahu kesusahan kita, terus mereka bantuin gitu loh.
Kadang kita memang Asik. ngasih tahu itu Pinter enggak, kamu. maksudnya kita memang ngasih tahu itu supaya mereka tahu kalau kita nggak live karena kuota kita habis. Tapi kebanyakan dari mereka saking baiknya tuh mereka DM kita, mereka DM gua. Uni ini saya Masya isikan Allah. kuotanya, memang serius. Dan ini yang bikin gua malu. Makanya kan gua diam-diam aja lah. Tabarakallah. Nggak enak. Apa saling Nggak bersinergi. enak. Nggak apa-apa Uni. Nggak enak. Saling Itu kita bersinergi, memalukan nggak apa-apa. diri sendiri karena kita berjuang. Kecuali karena kalau kita Uni minta teman-teman sama aja aku mau live Nandar ada kuota, dengan minta mengatakan dong, kesusahan baru. kita tuh sebenarnya kita sedang minta Nandar. Gua harusnya gua Enggak jangan lah ngomong kalau kalau Uni nggak bisa nggak minta lah, kecuali kalau Enggak Uni lah, enggak. teman-teman 100 dong, nah baru boleh. nggak sama aja itu bahasa-bahasa kayak gitu tuh kadang kita Kecuali nggak sadar itu. kepentingannya untuk Uni sendiri. Berarti salah tuh. Gue turun dulu ya. Ya wis, ya udah. Satu. Teman-teman Tunggu aku dulu, yang akhiri satu dulu ini ya, dulu. soalnya Belum tuh closing tadi statement kena dulu. pembatasan, nanti live Closing lagi ya. statement dulu. Ya, Oke, lu yang closing isi. statement. Ya, closing statementnya terkait tentang nasab Yesus ini. Bagaimana mungkin teman-teman informasi benar itu informasi keliru dan gibahan orang itu menjadi firman Tuhan tuh gimana coba? Menurut anggapan orang si Nandar anak Pak Jokowi jadilah undang-undang. Kan gimana itu coba? Menurut anggapan orang Nandar adalah Raffi Ahmad jadi undang-undang firman Tuhan. Kan itu anggapan yang keliru gitu loh, dan itu dijadikan sebagai undang-undang. Ini ngeri banget. Bertobatlah saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Teman-teman, kalau saya tidak live streaming dalam waktu beberapa ke depan saya lagi ini ya. Gue ada yang nawarin jual apa, ada yang nawarin ngasih router, tapi gue gimana caranya gue tanya deh, ada yang bisa bantu cara pasang wifi gimana caranya coba? Nggak pakai wifi ini aja Uni, provider lokal, jangan yang itu. Entar dulu gue coba lah Aduh, gimana caranya. ya Cara pasang Rozak Zulkuatil Matin Urzukni, amin. nggak bantu teman-teman yang mau bantu ini aja deh info. Kalau router gue udah ada yang ngasih kemarin, yang ngasih info. Enggak, router apa Itu yang lebih- maksud Uni? Nggak tahu juga, nggak ngerti. Enggak, kalau ada router nggak ada jaringan ya pada bahaya. Jaringannya ada, gue kan ada jaringannya. Bentar. Oh, gue ada nih, gue tahu caranya. Wah, dapat gua Nandar. Oke. Kita butuh berapa data? 50 Mbps atau berapa? 50 cukup. 100 nih, 100. 100 ya. Kalau Uni buat nge-live kan ya, mau nge-live kan itu 100 Mbps. Sorry 100. 30 cukup nih. Uni 30. Hah? Kalau Teman-teman, untuk kalau live untuk kan live streaming dapat 30 udah bagus, 50 tuh. 30 Mbps. Wah, 200 Mbps gila. Ya kalau itu mah bagus banget. Wah. 150 Mbps gimana? Ya bagus lah. Mending ini aja ya. Aku aja 30 Mbps. Pilih mekanisme tagihan. Wah, gila. Apa? Teman-teman yang di YouTube, kita akhiri dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, matikan aja Nandar. Matikan aja ya. Gue turun ya. Assalamualaikum.
Oke guys, kita nanti lagi ya, soalnya kena pembatasan. Ntar aku live. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.